Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Mutmainah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan hasil observasi mengenai fenomena sosial di perpustakaan UI yang berjudul "Bukan Hanya Tempat Membaca, Kini Perpustakaan Menjadi Ruang Diskusi". Slide pertama ini berfungsi sebagai pengantar resmi untuk memperkenalkan presenter saat menyampaikan topik utama pembahasan. Lalu kita lanjut ke slide kedua, pendahuluan. Presentasi ini menyajikan hasil laporan pandangan mata dari observasi lapangan yang dilakukan di perpustakaan kampus UI. Pengamatan ini berfokus pada dinamika interaksi sosial dan perilaku berbahasa mahasiswa saat berada di fasilitas publik kampus. Melalui metode pengamatan langsung selama 30 menit, studi kecil ini menangkap bagaimana ruang publik yang identik dengan keheningan kini bertransformasi menjadi wadah diskusi yang hidup di tengah tekanan tugas perkuliahan. Slide ketiga tentang potret suasana kontras keheningan dan ketegangan. Suasana di sudut area lesehan dan meja perpustakaan UI menghadirkan kontras visual yang amat menarik. Di satu sisi, ruangan terasa dingin dan dikelilingi rapinya jajaran rak buku. Di sisi lain, terpancar ketegangan dan raut kebingungan dari wajah mahasiswa yang sedang berkumpul mengelilingi laptop mereka. Layar-layar monitor yang terbuka memperlihatkan deretan dokumen Word yang masih setengah terisi, tab jurnal ilmiah, hingga aplikasi Mendeley. Suara ketikan keyboardnya yang bertalu-talu saling beradu dengan bisik-bisik pertahan menjadi penanda kuat adanya beban akademis yang sedang dipikul oleh mahasiswa. Slide selanjutnya, apa sih pemicu utama dari interaksi sosial mahasiswa? Keheningan perpustakaan mulai terusik ketika mahasiswa mendapat jalan buntu dalam memahami instruksi tugas kuliah. Ambigu atau rumitnya arahan dari dosen membuat proses belajar mandiri secara individu tidak lagi terasa efektif. Di titik inilah timbul kebutuhan mendesak untuk menyalurkan keraguan tersebut secara interaktif. Mahasiswa yang tadinya duduk pasif mulai melempar gestur canggung, saling menunjuk layar laptop, dan mencari kepastian dari rekan di sebelahnya. Lalu, letaknya kesunyian lewat pertanyaan spontan. Benteng keheningan ruang publik akhirnya retak bukan oleh kegaduhan, melainkan oleh cetusan bisikan jujur seorang mahasiswa. Pertanyaan yang terlontar secara spontan menjadi pemicu awal berubahnya suasana meja lesehan menjadi wadah diskusi. Terdengar dialog nyata di lokasi observasi yang mereka sebutkan, ini maksudnya gimana sih? 10 artikel itu untuk 2 variabel atau 1 variabel ya? Kalimat pendek ini seketika mencairkan suasana dingin dan mengundang rekan-rekannya untuk mengalihkan fokus dari layar laptop masing-masing ke pusat meja. Lalu, pertanyaan tersebut langsung direspon oleh rekan sekelompoknya yang mencoba mencermati ulang panduan tugas. Terjadilah proses penafsiran bersama. Kayaknya gini deh, maksud bapaknya itu 2 variabel untuk 10 artikel. Iya nggak sih teman-teman? Percakapan berlanjut pada usulan tindakan dan teknis pengerjaan. Mending tanya bapaknya aja biar pasti yang disetujui hingga kesepakatan teknis pengerjaan abstrak pada dokumen Word masing-masing agar lebih praktis saat menyimpulkan nanti. Dialog ini membuktikan terjadinya proses kerjasama yang konkret. Lalu, pergeseran fungsi dari tempat baca ke ruang peer learning. Secara historis, perpustakaan memang dirancang sebagai arena monolog, tempat menyimpan teks tempat orang datang untuk membaca secara soliter dalam keheningan. Namun, realitanya di lapangan menunjukkan bahwa konsep klasik ini telah mengalami dekonstruksi mendasar. Perpustakaan modern bertransformasi menjadi arena peer learning atau pembelajaran sejawat. Tempat ini bukan lagi sekadar tempat mencari literasi.
Lalu mengapa pergeseran ini terjadi? Pergeseran fungsi ini bukan terjadi karena ketidakdisiplinan, melainkan respons terhadap tuntutan kurikulum perguruan tinggi saat ini. Tugas masa kini tidak lagi sekedar menghafal buku, melainkan menyusun tinjauan literatur, pemetaan variabel, dan analisis ilmiah yang rumit. Perpustakaan dipilih sebagai tempat berlindung karena menyediakan infrastruktur yang mendukung, keberadaan meja luas, jaringan internet yang kuat, serta atmosfer rekan sejawat yang bernasib sama menciptakan solidaritas akademis yang kondusif untuk berkolaborasi. Lalu, perbentukan etika ruang publik dari tuntutan kolaborasi. Fenomena ini melahirkan dilema sosial antara mematuhi etika ruang tenang dan tuntutan untuk saling berdiskusi. Ada risiko sanksi berupa teguran atau tatapan sinis jika mahasiswa berbicara terlalu keras di perpustakaan. Mahasiswa mengatasi dilema ini dengan melakukan kompromi normal lewat bahasa berbisik. Mereka secara refleks menekan volume suara hingga frekuensi terendah dan memajukan posisi tubuh demi menjaga etika. Meskipun sesekali volume suara bisa melambung saat kepanikan akademis melanda. Lalu dari dialog yang terekam, saya melihat adanya persilangan menarik antara penggunaan jargon akademis dan ragam bahasa gaul populer. Istilah seperti variabel, artikel, Mendeley, Scopus, dan abstrak terintegrasi secara alami dalam pola tutur mereka. Penggunaan partikel gaul seperti gimana sih atau iya enggak sih berfungsi sebagai pelumas interaksi. Bahasa yang santai ini meredakan kekakuan, menghilangkan rasa canggung, dan memungkinkan mahasiswa mengekspresikan ketidakpahamannya secara terbuka tanpa takut dihakimi. Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan bukan sekedar tumpukan kertas atau susunan meja yang dingin. Perpustakaan adalah ruang sosial dinamis yang terus berubah fungsinya mengikuti perkembangan kebutuhan belajar mahasiswa modern. Pergeseran dari ruang membaca pasif menjadi ruang diskusi interaktif bukanlah bentuk kemunduran etika, melainkan penyesuaian yang wajar. Kebiasaan berdiskusi di ruang publik membuktikan bahwa proses mencerna ilmu pengetahuan selalu membutuhkan kolaborasi dan interaksi antar manusia. Perpustakaan mungkin telah kehilangan sekelumit keheningan kaku masa lalunya, tetapi tempat ini telah menemukan kembali jiwanya yang baru, sebagai wadah interaksi sosial yang hangat dan memanusiakan proses belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.